Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi kayak di kamu sapa. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Oke, kayak Rika percaya adik-adik semua sudah sama siap untuk beribadah. Nah, kakak berharap semuanya sudah duduk manis karena kita akan mulai ibadah kita. Kakak berharap semuanya ibadah dengan sungguh-sungguh ya, karena ibadah kita hanya sebentar kok ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau terlebih dahulu berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami boleh ada, kami boleh sehat sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami percaya Tuhan hadir dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ayo adik-adik kita mau angkat pujian, katakan kepada Tuhan. Tuhan ku rindu menyenangkan-Mu dengan senang hati. Ku datang padamu bawa syukurku, memuji nama-Mu, ku riang
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sangat bersuka cita punya Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersuka cita menari, memuji-muji Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berikan kami kekuatan dan semangat yang baru. Di dalam nama Yesus, adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, katakan firman Tuhan ada di hatiku, di hidupku, bahkan di langkahku. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Sekali lagi, 2, 3, ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Dari awal katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Kita masih tetap memuji Tuhan. Buka, buka Alkitab, buka, buka. Alkitabnya dibuka, lalu dibaca, dibaca, baca. Alkitab dibaca, baca. Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Sekali lagi katakan, dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka. Alkitabnya dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca. Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Kita semua yang rajin baca Alkitab. Oke adik-adik, sudah boleh duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita katakan, Roh Kudus yang manis, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Jamai setiap hati kami, agar hati kami siap diisi kebenaran firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Buka hatiku untuk firman
Agustus di minggu pertama. Semua karena kebaikan Tuhan, kita boleh sehat, kita boleh kuat sampai saat ini. Adik-adik, kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik. Nah, kita akan masuk cerita firman Tuhan. Sebelumnya Kak Erika ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus kasih kita hikmat agar kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami juga boleh mengerti apa yang Tuhan percayakan kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, kita mau masuk cerita firman Tuhan. Ingat, cerita firman Tuhan tidak lama, oleh karena itu Kak Erika minta untuk adik-adik sungguh-sungguh mendengarkannya. Nah adik-adik, jadi cerita hari ini adalah tentang seorang anak yang sangat apa kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Oke, Kak Erika rahasiakan dulu kira-kira anak ini sangat apa ya? Nah, jadi ceritanya begini. Di suatu tempat ada 5 orang anak yang selalu bermain bersama. Adik-adik boleh perhatikan gambarnya ya. Mereka suka sekali main bersama. Kalau bahasa yang biasa kita dengar, mereka tuh sahabatan gitu, kemana-mana selalu bersama gitu ya. Tetapi dari kelima anak ini ada satu anak yang sikapnya sangat SOMBONG. Apa itu? Ya, jadi satu anak ini suka sekali menyombongkan diri adik-adik. Waduh, kira-kira sombong itu baik gak sih adik-adik? Kira-kira sombong itu boleh gak sih adik-adik? Nah, adik-adik sendiri yang jawab di rumah ya. Nah, jadi ini sangat suka sombong adik-adik daripada teman-temannya yang lain. Nah, coba lihat gambar ini, mereka selalu bermain bersama. Nah, ketika mereka bermain ya, satu anak ini siapa ya kira-kira namanya kita sebut? Sebut saja namanya Tom Tom ya, namanya Tom Tom. Nah, Tom Tom ini suka sekali ingin orang lain melihat bahwa dia itu sangat hebat, ya kan? Sehingga setiap mereka bermain, pastilah dia berkata, coba lihat aku ini sangat hebat. Ketika mereka bermain bola, adik-adik lihat nih, aku bisa nih begini nih. Wah, dia tunjukkan bahwa dia sangat hebat sekali. Dia ingin semua orang terheran-heran melihat kebisaannya dia gitu kan. Nah, coba lihat, aku sangat hebat. Begitu ketika bermain bola, dia juga menunjukkan dirinya hebat. Nah, tapi ketika temannya, coba lihat gambar selanjutnya, temannya berhasil mengambil bola darinya. Coba lihat wajahnya, perhatikan wajahnya. Dia kelihatan sangat marah dan kesal. Dia tidak suka ada orang lain yang bisa mengalahkan dia. Dia ingin hebat sendiri, dia ingin menang sendiri. Wah, namanya egois ya, namanya yang seperti itu. Dan itu sangat tidak baik adik-adik. Nah, tidak hanya pas bermain bola saja adik-adik. Ketika mereka bermain layangan juga, dia itu ingin terlihat hebat. Ya kan, lihat nih, aku yang paling hebat. Padahal teman-teman yang lain hanya ingin berseru-seruan saja, tidak ingin saling menyombongkan ya kan. Lihat teman-temannya sangat kelihatan happy, tetapi dia tetap menyombongkan dirinya. Ini tinggi layangannya, ini karena aku loh, aku yang paling hebat. Wah, dia sombongkan dirinya lagi adik-adik. Waduh, bahkan adik-adik yang lebih berbahayanya, dia itu sering sampai membahayakan dirinya demi ingin dilihat orang lain bahwa dia hebat. Coba lihat gambar berikut ini. Itu dia yang sedang duduk di atas beduk itu adik-adik. Itu kan untuk dipukul ya, kayak dibuat gendang gitu ya. Tetapi dia memilih untuk berdiri di atasnya. Wah, itu sangat berbahaya sekali adik-adik. Itu kan sangat membahayakan diri ya. Kalau dia terpeleset, waduh,
bahaya, bisa jatuh, dan kalau jatuh kepalanya bengkak atau berdarah, tangannya terkilir, kan sangat berbahaya. Tetapi karena dia sangat ingin dilihat orang lain hebat, dia melakukan hal itu. Adik-adik coba bayangkan, waduh ngeri sekali. Tidak hanya itu, ketika lanjut berikutnya ini gambarnya, yaitu sedang bermain layang ayunan adik-adik. Wah, di mana-mana Kak Erika taunya kalau bermain ayunan itu harus duduk yang manis, tidak boleh berdiri seperti ini sangat berbahaya. Kalau nanti dia terbalik seperti ini, wah, seram sekali adik-adik ya. Nah, tetapi karena dia ingin terlihat hebat, dia pun tetap lakukan hal itu adik-adik. Waduh, ngeri sekali, Kak Erika sangat takut melihatnya. Demi ingin terlihat hebat, dia membahayakan dirinya. Adik-adik, hal itu tidak untuk dicontoh ya. Sangat tidak baik, itu tidak boleh dicontoh. Nah, tibalah saatnya adik-adik, mereka akan pergi bermain ke pantai. Wah, seru banget nih kayaknya kalau ke pantai. Kak Erika, kalau adik-adik tanya, Kak Erika lebih suka ke pantai atau jalan-jalan ke mall? Kak Erika akan pilih ke pantai. Kak Erika suka sekali duduk di pantai sambil melihat air laut, gelombangnya ya kan. Sambil Kak Erika makan gorengan atau siomay. Aduh, Kak Erika suka banget adik-adik kalau ke pantai ya. Nah, jadi tibalah saatnya mereka akan pergi berlibur ke pantai adik-adik. Coba adik-adik lihat ini. Wah, pantai itu biasanya selalu ya ramai oleh orang-orang yang datang berlibur ya. Mereka akan berenang, ada yang duduk santai, berfoto, apa segala macam lah ya. Nah, mereka pun sangat senang sekali. Wah, melihat itu si Tomtom kepikiran lagi nih. Lagi ramai orang nih. Aku harus menunjukkan bahwa aku sangat hebat kepada mereka. Aku akan menunjukkan bahwa aku sangat jago berenang dan tidak ada yang seperti aku jagonya. Dia bilang begitu adik-adik. Akhirnya dengan sangat bangganya, hai teman-teman lihat ya, aku sangat hebat loh berenang, bahkan tanpa pakai ban juga aku sangat hebat berenang. Dan dia ingin pergi berenang sangat jauh, bahkan ke tempat yang dalam dia ingin begitu kan adik-adik. Waduh, terus teman-temannya takut. Jangan, sangat berbahaya. Tonton jangan berenang sampai ke dalam. Jangan berenang jauh-jauh, nanti bahaya, kamu tenggelam. Jangan. Teman-temannya sudah menyuruh dia untuk berhenti, jangan lakukan itu. Tetapi dia kan tadi kayak dia bilang sangat ingin orang lain lihat bahwa dia hebat karena kesombongannya dia. Wah, dia tidak menghiraukan teman-temannya adik-adik. Dia tidak mendengarkan teman-temannya, bahkan orang-orang tua yang ada di pantai itu dia tidak dengarkan adik-adik. Wah, akhirnya dengan bangganya dia berenang. Hahaha, aku sangat hebat berenangnya. Lihat aku, dia berenang terus ya kan. Sampai akhirnya dia sudah tiba di tempat yang dalam adik-adik. Waduh, sangat berbahaya sekali ya. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita itu usahakan harus suka dengar-dengaran sama orang lain, apalagi kepada orang tua. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Memang si Tomtom ini dia jago berenang, tetapi dia sudah pergi ke tempat yang terlalu dalam. Tiba-tiba terjadi sesuatu kepada kakinya, yaitu kram adik-adik karena mungkin terlalu capek ya berenang tadi. Tiba-tiba kakinya kram. Kak Erika pernah alami loh ketika Kak Erika sedang berenang di kolam renang. Kaki Kak Erika kram, aduh benar-benar gak bisa berenang. Tapi untungnya Kak Erika sedang berada di bagian pinggir gitu kan, dan Kak Erika sedang di kolam renang, jadi kakak langsung pegang tembok. Nah, akhirnya kakak lurus-lurusin kaki, jadinya sembuh deh begitu. Nah, si Tomtom ini tiba-tiba kakinya kram adik-adik. Wah, membuat dia tidak bisa lagi bertahan dengan baik, sehingga dia harus mulai masuk ke dalam air dan mulai tenggelam. Dan dia teriak sambil menangis, tolong aku tenggelam, tolong. Untungnya adik-adik, teman-temannya mendengar permintaan tolongnya dia, sehingga dengan sangat
teman-temannya menolong dia, menyuruh orang lain yang lebih besar untuk menolong dia adik-adik. Dan puji Tuhan dia selamat adik-adik. Syukurlah dia tidak jadi tenggelam, maksudnya tidak membahayakan dirinya atau sampai berbahaya fatal begitu ya. Nah dia terselamatkan adik-adik karena temannya tetap menolong dia walaupun sebenarnya dia sangat menjengkelkan loh. Jujur pasti kita jengkel ya ketemu teman yang suka begitu ya. Nah ternyata dari cerita ini adik-adik kita boleh belajar bahwa tidak boleh sombong adik-adik. Tetapi walaupun cerita ini hanya ilustrasi dari Kak Erika, tapi Kak Erika mau sebutin nih adik-adik bahwa Alkitab juga berkata kita itu tidak boleh sombong. Alkitab juga melarang tidak boleh sombong. Anak-anak Tuhan Yesus yang penuh kasih Tuhan Yesus tidak boleh sombong adik-adik. Ya kan? Di mana Kak Erika ayatnya? Coba adik-adik buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Di sana berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengemegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ternyata Alkitab pun menulis tidak boleh sombong adik-adik karena sombong itu sangat tidak baik. Itu perbuatan yang tidak terpuji. Nah, ayo coba siapa di sini yang dulu atau sekarang masih sombong? Kak Erika mungkin dulu sering sekali sombong. Saat ini pun mungkin Kak Erika masih pernah melakukan kesombongan terhadap teman-teman. Tapi lewat cerita ini Kak Erika mau kita semua sama-sama belajar untuk hidup lebih baik lagi, menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong kepada orang lain atau bahkan mungkin kepada orang yang di bawah kita sekalipun ya. Nah adik-adik kita berharap kita semua sama-sama belajar lewat firman Tuhan hari ini ya, dan kita mau menjadi lebih baik lagi. Kita mau merdeka dari dosa adik-adik ya. Sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Anak Tuhan Yesus tidak boleh sombong. Oke. Adik-adik sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari kita menutup ibadah hari ini. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak yang baik. Kami sudah belajar hari ini bahwa kami anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh sombong. Kami tahu Tuhan Yesus tidak senang melihat anak-anak yang sombong. Karena Tuhan Yesus mau setiap kami anak-anak Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang baik hati, yang selalu sayang kepada sesama kami, kepada teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa yang kami perbuat. Mungkin dulu kami sudah terlanjur pernah sombong. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, sumber berkat kita. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, maka sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.